Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa qurbatil kiram. Thumma ila jami' ikhwanihi min al-anbiya'i wa sahabbat Rasul jama'in wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma jami' awliyatul musyriq al-ardh mughribi habari wa sallallahu syam qadra jalan qudus sallallahu syahidi ila Allah wa qadra جميع علماء السنة والجماعة ومشايخنا ومشايخنا كحمد جزاك الله جزاك حمد رزقك أبينا ومن رسول الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, bapak-bapak jamaah musalla at-taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan iman yang selalu kuat, iman selalu tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali pengajian tauhid pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan hidupnya dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pengajian tauhid minggu kemarinnya lagi berarti 2 minggu yang lalu. Terakhir kita mengkaji membahas tentang apa itu yaumul akhir, apa itu hari akhir yang harus kita yakini, yang harus kita imani. Kemarin kita sudah membahas apa itu siksa kubur, apa itu nikmat kubur, apa itu dibangkitkan dari kubur dan sebagainya, apa itu hari kiamat, bagaimana hari kiamat, yang termasuk dari hari akhir itu sendiri. Nah, perjalanan hari akhir kita itu nanti tidak sampai kuburan saja. Perjalanan hari akhir part selanjutnya, ya. Kalau bahasa now-nya itu part 2, part 3. Itu bahasa YouTube. Ada part 1, part 2, part 3. Jadi perjalanan kita yang masih panjang itu tidak sampai dibangkitkan dari kubur, tapi kita juga harus meyakini, kita harus iman bahwa nanti kita itu akan dihisab. Kalau kemarin itu perjalanan baru sampai step ketiga, dibangkitkan dari kubur, jasad dan ruhnya tidak bakal tertukar, kita akan ruhnya dikembalikan lagi kepada jasad kita, bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir, ya, bisa merasakan siksa kubur, bisa merasakan nikmat kubur. Nah, setelah dibangkitkan nih mau kemana lagi? Nanti kita akan mengalami yang namanya yaumul hisab. Yaum itu hari, hisab itu perhitungan. Yaumu hisabil a'mal, hari di mana perhitungan amal kita. Kenapa wajib diyakini? Karena termasuk hari akhir. Yaumul akhir, hari akhir itu termasuk atau mencakup hari hisab atau yaumul hisab. Jadi kalau misalkan amal kita tidak yakini akan dihisab nantinya, ya berarti kita meninggalkan salah satu rukun iman, yaitu hari akhir. Salah satu penjelasan dalam kitab yang malam ini akan kita kaji yaitu Al-Jawahirul Kalamiyah. Ada satu pertanyaan yang sangat penting untuk bagaimana kita meyakini hari hisab atau hari perhitungan amal. Pertanyaan paling mendasar Pak, paling remeh
atau paling rendah yang harus kita pahami dari hari perhitungan amal adalah kaifa i'tiqaduka bil hisab. Bagaimana kita meyakini perhitungan amal itu? Caranya gimana sih? Iya, kita iman lah, nanti amal kita akan dihisab, iman. Wajib iman. Nah, gimana cara imannya? Gimana cara supaya kita itu benar-benar kita itu meyakini adanya hisab? Dijawab dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, a'taqidu annallaha ta'ala ba'da ayyajma'an nasa ilal mahsyari yuhasibu kulla wahidin. Kita harus meyakini, wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri nanti, Allah Subhanahu wa taala setelah mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Kemarin kan kita sudah mengkaji bagaimana pendapat ulama tentang padang mahsyar itu, hari di mana kita ribuan tahun tidak merasakan apa-apa, tidak minum apa-apa, hanya merasakan terik panas itu. Setelah dikumpulkan semuanya, kemudian mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, terus yuhasibu kulla wahidin, Allah sendiri yang nanti yang akan menghisab. Ya, maksudnya bukan Allah terus ngitungin satu persatu amalnya, tapi langsung dihadiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya Allah, annallaha ta'ala yuhasibu kulla wahidin. Kulla wahidin itu masing-masing satu persatu dihisab semuanya. Dihisabnya seperti apa? Teknisnya seperti apa? Wallahu a'lam, enggak ada yang tahu. Apakah nanti pakai dibuka semua CCTV-nya, selama di dunia diputar CCTV-nya, apakah seperti apa? Wallahu a'lam teknisnya. Allah Subhanahu wa taala cuman ngasih satu kunci, cuman ngasih satu bocoran, nanti dihisab itu bakal gimana, cuman satu. Itu ada dalam Quran surat Yasin yang bunyinya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu bocorannya itu, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari inilah, di hari ini tuh nanti yaumul hisab. Sebagian ulama tafsir menafsiri al-yauma nakhtimu, al-yauma itu hari ini itu maksudnya adalah hari dihisabnya amal. Nakhtimu mengunci, ditutup semua. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Afwahihim itu mulutnya. Mulutnya semuanya dikunci, nggak bisa ngomong. Bocorannya itu, Pak. Jadi mulut kita nggak bisa bersaksi karena mulut itu bisa berbohong. Ya, di hatinya seperti ini, prakteknya seperti ini, mulut mah ngomong yang lain. Ya, aslinya melakukan dosa, mulut bisa berbohong. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan ngomong kepada kita itu siapa ya? Bersaksi kepada Allah langsung. Aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang ngomong tangan, yang bersaksi kaki. Jadi tangan dan kakilah yang akan bersaksi nanti di yaumul hisab. Bocorannya cuman itu satu. Teknisnya seperti apa, ngomongnya seperti apa, wallahu a'lam bisawab. Kalau logika orang zaman sekarang, ya tangan gimana ngomongnya, Pak? Kaki gimana bersaksinya? Coba. Jadi sekarang kita di sini bisa ngumpet-ngumpet nyolong, bisa ngumpet-ngumpet ngomongin orang, bisa ngumpet-ngumpet melakukan maksiat, tapi nanti di akhirat nggak bisa, kayak gitu nggak bisa. Dan bocorannya cuman itu. Wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Yang disebutkan oleh tangan sama kaki itu apa aja? Yang disaksikan oleh tangan dan kaki itu apa aja? Ai min khairin aw syarrin. Tidak hanya kejelekan, Pak, kebaikan juga akan diungkapkan oleh tangan dan kakinya. Jadi jangan dikira nanti si tangan tuh, kamu nanti ngomongnya jangan yang jelek-jelek aja ya. Enggak. Si tangan kaki itu enggak cuma ngomong yang jelek, Pak. Yang baik nanti akan diungkapkan juga. Min khairin, kebaikan, au syarrin, atau kejelekan. Semuanya terbuka, transparan, enggak ada yang ditutup-tutupi.
Dan itu harus diyakini. Kenapa harus diyakini? Ya itu tadi alasannya karena itu termasuk dari hari akhir, termasuk dari rukun iman kita. Kalau ada yang ngomong, kalau sudah mati ya sudah, kata siapa? Nah ini biasanya orang-orang yang menggoyahkan iman orang Islam, ya. Entah itu datangnya dari orang-orang ateis. Orang ateis itu orang yang tidak percaya Tuhan, nggak percaya hari akhir, nggak percaya kiamat, nggak percaya ada surga dan neraka, bahkan nggak percaya adanya tuh Tuhan. Digoyahkan imannya. Wah setelah mati udah, mumpung masih hidup sebelum mati, ayo foya, wah bahaya ini bahaya. Jadi nanamnya di dunianya nanam yang jelek-jelek, semuanya akan transparan. Jadi kalau sekarang ada orang yang ngomong, pejabat yang ngomong kita bakal transparan mungkin, ya nanti pejabat di sana juga bakal transparan juga. Berani nggak transparan nanti di akhirat? Gitu. Itu bocorannya cuma. Selain itu teknisnya seperti apa nggak ada Pak. Tidak ada satupun dalam kitab menjelaskan bagaimana teknis hisab amal. Selain itu tadi. Makanya keterangannya sudah jelas. Wa yuqarriruhu ala ma fa'ala min khairin aw syarrin. Semua kebaikan kejelekan dibuka. Wa tashhadu 'alal jahidina jawarihuhum. Wa tashhadu bersaksi al jahidina orang-orang yang maksiat, orang-orang yang membangkang. Apa yang bersaksi? Jawarihuhum. Jawarih itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya itu anggota badan tubuh. Enggak cuman kaki sama tangan. Itu bahasa Arabnya jawarih. Lah, terus kenapa di Quran itu bahasanya watukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum? Aidihim artinya tangan, arjuluhum artinya kaki. Nah, kira-kira kalau yang melakukan maksiat itu selain tangan dan kaki bersaksi enggak kira-kira? Ini telinga misalkan. Telinga atau mata atau misalkan perut misalkan. Nah, di dalam tafsir dikatakan kenapa bahasanya tangan sama kaki? Karena biasa itu bahasa Arabnya ghalib. Ghalibnya biasanya yang melakukan kegiatan aktivitas itu tangan sama kaki. Makanya di Quran itu bahasanya tangan sama kaki. Makanya bahaya kalau misalkan ada yang menafsiri Quran secara teksnya saja. Bahaya nih Pak. Bahaya ini. Kenapa bahaya? Supaya tidak salah paham. Nah berarti kalau yang bersaksi itu tangan sama kaki, yang penting tangan sama kaki jangan melakukan maksiat. Perut mah nggak apa-apa lah. Mulut mah nggak apa-apa. Makan yang haram mulut, kan mulut nggak bakal bersaksi kata Quran ya. Nah ini bahaya nih kayak gini nih, orang ngomong kayak gini. Yang bersaksi kan tangan, bahaya nih kayak gini. Makanya kata ulama tafsir, kenapa bahasanya tangan dan kaki? Karena tangan dan kaki itu yang biasa paling banyak melakukan aktivitas. Makanya di Quran wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum. Makanya di kitab tauhid mah beda. Bahasanya bukan tangan dan kaki tapi jawarih. Jawarih itu anggota tubuh semuanya. Bisa jadi rambut, kuku, semuanya akan bersaksi semuanya. Nah, ini salah satu contoh lagi di Qur'annya yang bahaya kalau ditafsirkan secara teksnya saja banyak. Misalkan yadullahi fauqa aydihim, kan dulu pernah tangannya Allah di atas tangan manusia. Nah kalau tangannya Allah punya tangan bahaya. Sama seperti ini. Jadi jangan disangka yang bersaksi itu cuma tangan dan kaki saja. Dan itu harus diimani. Kemudian wa tudhiru lil kulli fadhaihahum, dan akan menjelaskan semuanya, dibeberkan semuanya keburukan-keburukan orang-orang yang maksiat. Jadi ketahuan semua nantilah. Itu namanya yaumul hisab. Kemudian bocorannya ada lagi enggak sih di Quran tentang yaumul hisab itu? Sebenarnya bocorannya itu bukan bocoran bagaimana caranya, tapi nanti apa aja yang dihisab. Apa aja yang dihisab. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
Barang siapa yang beramal mithqala dzarratin, sebiji kecil kebaikan, maka Allah pasti akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa yang beramal kejelekan meskipun sebiji kecil, maka Allah pasti akan melihatnya. Jadi yang kecil-kecil itu, maksiat yang kecil-kecil itu pasti akan dibongkar semuanya. Kadang kita di dunia gitu sih ya, nggak kadang, bahkan sering sih, menganggap remeh segala sesuatu. Ini bahaya, bahaya kepada keimanan kita tuh bahaya. Kenapa bahaya? Karena kalau sudah meremehkan hal-hal yang kecil, nanti bisa jadi hal-hal yang besar akan diremehkan. Contoh, uang 2.000 ngegeletak di meja. 2.000 ini. Wah, 2.000 ini lah diambil lumayan buat beli Aqua misalkan gitu. Cuma 2.000 doang. Nah, meremehkan, merembet 2.000, 5.000, 10.000, semiliar. Ya. Jadi kalau kita bisa sekarang mengkritik orang-orang yang korupsi, misalkan yang semiliar-miliaran, triliunan, kita yang ngambil uang 500 korupsi, dikiranya enggak korupsi, dikiranya enggak dihisap, ya dihisap. Bahaya, makanya meremehkan itu. Di Allah sudah mengingatkan kita, famay ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kejelekan sekecil apapun dilihat sama Allah. Nah, di sini bahasanya mithqala dzarratin itu biji kecil, Pak. Kenapa sih bahasanya biji? Ini bicara sejarah Quran, tafsir, supaya ada intermezzo sedikit. Di Quran itu, ini selingan aja. Di Quran itu seringkali bahasanya itu pakai bahasa-bahasa tumbuhan. Bahasa-bahasa tumbuhan, bahasa-bahasa dagang, sama bahasa air. 3 biasa di Quran nih. Contoh, barang siapa yang mengamalkan sebiji kecil, maka akan dilihat sama Allah. Kenapa bahasanya tumbuhan, air sama tumbuhan, air sama dagang? Karena Al-Quran turunnya di Arab. Ini ada di kitab tafsirnya. Karena Quran turun di Arab. Di Arab itu mata pencahariannya adalah dagang. Dagang itu paling pertama. Makanya biasanya amal-amal dunia itu biasanya diibaratkan dengan perdagangan. Karena Arab itu yang ada di pikirannya ya dagang. Nggak ada Arab, mata pencaharian Arab terus petani, jarang mau nanam apa di sana, Pak. Terus kenapa bahasanya tumbuhan? Sebiji kecil, kenapa bahasanya tumbuhan? Karena di sana itu kalau diiming-imingi pakai tumbuhan itu senang. Karena saking jarangnya tumbuhan. Apa sih tanaman di sana yang tumbuh? Paling kaktus kan. Selain Koka. Apa namanya? Koka. Kurma kok kaktus. Paling kurma. Kenapa ngomong kaktus? Kurma, paling kurma. Apa sih selain kurma? Ya mungkin kalau padi, tanaman yang lain ada, tapi sangat jarang. Jadi kalau diiming-imingi pakai tanaman, pakai tumbuh-tumbuhan, pakai hijau-hijauan tuh senang orang Arab. Karena panas daerahnya. Makanya surga itu diiming-imingi ke orang Arab itu, kan turunnya kan di Arab Quran. Tanamannya hijau, banyak pohon gitu ya. Kalau misalkan kita pengen buahnya yang nyamperin, kitanya nggak metik buahnya yang turun sendiri. Wah, enak banget bagi orang Arab kayak gitu. Ya Allah, iya di surga enak. Ayolah sholat, nah gitu. Terus kenapa air? Karena di Arab jarang ada air. Nanti di surga itu airnya macam-macam, ada yang susu, ada yang kopi, ada yang jus, marimas, gitu lah, ada semua lah. Pocari Sweat, ada semua di sana. Kenapa di sana jarang ada air? Makanya dulu kayaknya saya pernah ngomong kalau Quran turunnya sekarang, karena kayaknya diiming-imingnya bukan tumbuhan, diiming-imingnya wifi. Nanti di Quran di surga itu wifi-nya tercepat di dunia ini. Kayaknya waduh enak banget ya di surga ya. Yuk sholat ya jamaah. Kayaknya enggak, apa ini bahasa guyon aja ya. Gitu. Jadi bahasa-bahasa Quran seperti itu menggugah kita kalau sebenarnya Allah sudah ngasih
kisi-kisi, kalau ibarat ujian mah ngasih kisi-kisi, ngasih bocoran tuh nanti tuh seperti itu. Makanya di dunia amalnya yang benar. Itu step selanjutnya namanya yaumul hisab. Setelah dihisab ketahuan, dihisab ketahuan. Setelah itu ada step selanjutnya yaitu yaumul mizan. Mizan itu artinya ditimbang amalnya. Dihisab itu di cross check semuanya, dibuka semuanya. Setelah itu amalnya ditimbang. Wajib diimani ini Pak. Timbangannya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada Pak kitab yang nerangin timbangannya kayak apa? Ada. Namanya kitab di salah satunya ya. Salah satunya namanya Daqaiqul Akhbar. Di situ ada timbangannya seperti apa, warnanya seperti apa, gedenya seperti apa, ada kitabnya. Cuman kalau dalam ajaran Islam, syariat Islam, ini namanya kisah Israiliyat. Namanya kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu apa? Bukan hadis, bukan Quran, tapi ajaran zaman Nabi Ibrahim. Ajaran dari Taurat. Itu Israel, makanya bahasanya Israel. Israel kan Bani Israel itu hidup ya dari zaman ya kira-kira setelah setelah Nabi Ibrahim lah, Nabi Yusuf dan seterusnya itu. Bani Israel itu di dalamnya salah satu kitab yang kemudian nanti diterima di masa-masa Bani Israel itu ada kitab Taurat, Zabur dan seterusnya. Itu kisah-kisah akhirat itu ada di situ. Terus ketika muncul Islam, kisah itu diutarakan lagi sama orang-orang Islam. Namanya kisah Israiliyat. Ada sampai-sampai Arsy itu digambarin di kitab itu. Arsy itu seperti apa? Pohon Arsy itu seperti apa? Sampai dikatakan Arsy itu pohonnya kalau misalkan makhluk seluruh bumi dari Nabi Adam sampai kiamat, manusia dikumpulin terus suruh muter. Kayak gini terus suruh muter, itu nggak bakal cukup buat meluk Arsy. Itu gambarannya. Satu daun itu nutupin alam semesta. Satu daun nutupin alam semesta. Nah itu bener apa enggak? Wallahu a'lam bishawab. Itu namanya kisah Israiliyat. Nggak wajib meyakini Pak, nggak wajib diyakini. Kalau Israiliyat nggak wajib diyakini. Yang wajib diyakini yang penting nanti ada mizan. Timbangannya seperti apa? Nggak usah pusing mikirin itu. Kaifa yantiqaduka bil mizan wa i'ta'il kutub. Ada dua nih, setelah dihisab itu ada dua step yang harus diyakini. Pertama mizan, hari timbangan amal. Kemudian yang kedua nerima buku catatan amal. Nah, nerima buku catatan amal ini banyak banget di Quran. Ya, salah satunya misalkan surat Al-Waqiah. Ya. Washabus shimal lima ashabus shimal. Ya. Ashabul yamin lima ashabul yamin. Ada shimal, ada yamin. Shimal itu berarti ya dalam kitab-kitab tafsir dikatakan berarti nanti orang-orang yang nerima kitab amalnya pakai tangan kiri. Washabul yamin dalam kitab tafsir salah satunya nanti adalah orang-orang yang nerima kitab amalnya pakai tangan kanan. Ashabus shimal, ashabul yamin. Dan itu wajib diyakini. Pertama mungkin mizan dulu, timbangan. Bagaimana cara meyakininya kita supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang meninggalkan rukun iman. Cara imannya seperti apa? Ataqidu annallaha ba'da ayyuhasiban nas, setelah manusia dihisab semuanya dari mulai Nabi Adam sampai terakhir dihisab semuanya, wa yuqarriruhum ala af'alihim tuzanu a'maluhum, dihisab, ditimbang amalnya ditimbang. Liyan kasyifa likulli wahidin miqdaru amalihi, supaya terbuka masing-masing itu amalnya seperti apa. Kalau biasa di kitab salah satunya tadi Pak ya, kitab Daqaiqul Akhbar itu dijelaskan kalau timbangannya itu berada di bahasa kalau di Indonesia mungkin bahasanya itu jurang kali ya, jurang neraka dan surga. Kalau bahasanya jurang sih.
apa namanya bahasa Arabnya saya lupa. Di sebelum jurang neraka dan surga. Timbangannya berada di situ, terus digambarkan sangat besar, ya timbangannya sangat besar, nanti semuanya akan ditimbang di situ. Kalau di foto-foto meme yang tersebar biasanya di IG, di media sosial itu, kan ada aja yang timbangan kayak orang nimbang beras seperti itu. Nah seperti itu atau bukan, sekali lagi tidak ada kejelasan pasti, nggak ada timbangannya seperti apa. Yang penting nanti kalau amalnya banyak, amal baiknya banyak, ya berarti nanti yang keangkat adalah amal yang buruk, karena amal banyaknya lebih banyak kan gitu. Kalau amal jeleknya banyak ya berarti amal baiknya yang diangkat. Sebatas itu. Semuanya ditimbang semuanya. Kemudian ada pertanyaan, misalkan kalau para nabi itu bakal dihisab enggak? Para nabi, para wali itu bakal dihisab enggak? Nah itu sudah diterangkan dalam salah satu hadis memang. Jadi ada orang-orang yang yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang yang masuk surga enggak dihisab, ada memang. Orang-orang yang masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, itu salah satunya adalah al-anbiya, para nabi. Jadi jangan dikira Nabi Muhammad ikut ngantri dihisab. Nabi Ibrahim ngantri gitu, ikut ngantri, emangnya kita umatnya. Jadi para nabi itu tidak dihisab, langsung yadkhulunal jannah bighairi hisab. Selain nabi ada tidak? Ada. Selain nabi ada, tapi kuotanya sedikit. Ya, kuotanya sedikit. Pertama kali yang mendapatkan predikat yadkhulunal jannah bighairi hisab itu adalah as-sabiqunal awwalun kan. 10 orang pertama yang sudah dicap masuk surga bighairi hisab. 10 orang itu siapa aja? Salah satunya adalah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Gitu. Kemudian kurang berapa 10 itu berarti kurang 6. 6-nya nanti saya juga hafal, nanti ada di kitabnya. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Haris kalau tidak salah, ada Zubair bin Awam. 10 orang itu dicap sama Nabi, mereka yadkhulunal jannah bighairi hisab. Sisanya ada enggak selain itu? Ada. Dan ulama khilaf. Apakah kita termasuk? Mudah-mudahan. Amin. Makanya salah satu doanya kan itu. Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Masukkan kita ke dalam surga tanpa dihisab. Enak Pak enggak dihisab, enggak ada checkpoint. Kalau sekarang enggak ada checkpoint, enggak harus buka Peduli Lindungi dulu. Ya, enggak usah ngecek apa dulu, langsung. Jadi itu kategori orang-orang yang yadkhulul jannah bighairi hisab. Nanti ada di kitab Tijan Ad-Durar. Faman rojaha khairuhu ala syarrihi u'tiya kitabahu biyaminihi. Barang siapa yang setelah ditimbang terus apa lagi? Barang siapa yang kebaikannya itu mengungguli kejelekannya, u'tiya kitabahu biyaminihi. Akan dicetak langsung, akan diprint langsung kitabnya, langsung ada nepluk ya pakai tangan kanan. Kalau kebaikannya mengungguli kebaikan mengungguli kejelekan, langsung di print saat itu juga Pak. Ada printernya. Printernya seperti apa? Printer akhirat. Ya, printer akhirat. Jadi kalau ngomongin akhirat jangan bayangin yang ada di dunia, nggak usah. Kalau kata saya sih kalau ngomongin akhirat itu jangan bayangin yang ada di dunia. Kita hidupnya di dunia nggak usah dibayangin. Timbangannya kan kalau kita timbangan beras, tapi bayanginnya kan gitu. Jadi nggak usah dibayangin. Jadi kalau misalkan kebaikan mengungguli kejelekan, diterima pakai tangan kanan. Kalau misalkan waman rojah hasyarru ala khairihi u'tiya kitabahu bishimalihi wa khosira khusranan mubina. Kalau misalkan kejelekannya itu diterima, kejelekannya itu mengungguli kebaikan, diterima pakai tangan kiri. Pertanyaannya adalah orang seiman apapun dia iman, dia mukmin, dia muslim, dia Islam dari lahir, bahkan orang tuanya muslim, orang tuanya iman,
Bisa nggak nerimanya pakai tangan kiri? Bisa jadi, sangat mungkin. Kalau dalam istilah tauhid, Ahlussunnah wal Jamaah ada istilah al-mu'min al-asi, orang iman yang maksiat. Maksiat itu bisa adzambus shaghir, ada adzambul kabir, dosa besar, dosa kecil, kan gitu. Nah, kita melakukan dosa besar atau kecil, ya bisa dosa besar, bisa dosa kecil. Dosa besar contohnya apa? Banyak ya, ada itqul walidain, membangkang kepada kedua orang tua. Minal kabair, dosa besar. Qatlun nafsi, ya, membunuh jiwa yang tidak bersalah. Banyaklah minal kabair, banyak. Pertanyaannya, Ahlussunnah wal Jamaah, orang iman melakukan dosa besar ini kira-kira nyemplung ke neraka selamanya atau tidak? Diyakini nih Ahlussunnah wal Jamaah nih. Seiman-imannya orang kalau sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dakhalal jannah. Selesai, Pak. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah, masuk surga, udah titik. Karena miftahul jannah, kunci surga yaitu. Jadi seiman apapun, dia melakukan maksiat apapun, kalau masih ada iman di hatinya, dakhalal jannah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Beda sama selain Ahlussunnah wal Jamaah apa beda? Contohnya adalah Khawarij. Nih awas nih, hati-hati. Faham Khawarij. Kalau faham Khawarij itu kata ulama-ulama sekarang nih, kata kiai-kiai sekarang, faham Khawarij itu identik tuh apa ya? Persis mirip dengan Wahabi. Ada yang ngomong Wahabi, itu Khawarij. ISIS, Khawarij. Kata Khawarij itu orang-orang kayak gitu tuh, orang dosa itu kafir. Kata mereka, orang dosa tuh meskipun syahadat, meskipun dia Islam, melakukan dosa besar tuh kafir. Melakukan dosa besar. Dosa besar tuh apa? Pokoknya dosa besar itu dia tidak menjalankan Al-Quran, tidak menjalankan hadis, kafir. Lah kita tidak menjalankan Quran, tidak menjalankan hadis, hampir setiap hari, Pak. Contoh ya ini bukannya doa, bukan suudzon, enggak. Contoh, kita meninggalkan sholat, apakah tidak melanggar ajaran dari Quran? Melanggar, jelas kan? Orang Islam ada nggak yang kayak gitu? Walah banyak. Orang Islam membunuh ada nggak? Wah banyak, Pak. Di Indonesia mayoritas Islam membunuh nih. Berita di TV yang membunuh kebanyakan orang Islam. Makan narkoba, khomer, mabuk-mabukan. Orang Islam banyak. Apakah itu tidak meninggalkan? Ini meninggalkan ajaran Quran. Nah pertanyaannya, dosa besar kayak gitu itu kafir atau tidak? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak. Mereka tetap iman, mereka tetap mukmin, mereka tetap muslim. 3 hal yang menyebabkan dia itu keluar dari Islam, cuman 3 kan? Kalau di Sulam Taufik kan ada ya. Sulam Taufik kan ada murtad bil af'al, ada murtad bil aqwal, ada murtad bil i'tiqad. Murtad itu cuma 3. Perbuatan, perkataan, keyakinan. 3 tuh. Selain itu selama keyakinannya masih iman, ngomong nggak pernah macem-macem, nggak pernah nyembah berhala, kira-kira gitulah, ya iman. Sedosa apapun dia, iman. Tapi jangan mentang-mentang sedosa apapun dia masuk surga, enak lah sedosa. Bahaya, ini bahaya. Saya nggak ngajarin kayak gitu, Pak, nggak ngajarin kayak gitu. Artinya kalau sudah syahadat selamat, insya Allah gitu udah. Tinggal nanti selama apa kita nanti mampir di neraka, ya proses itu. Jadi semakin banyak maksiat ya di nerakanya semakin lama. Gitu aja, gampang aja. Jadi inda Ahlussunnah wal Jamaah, mukmin yang maksiat itu nanti di Siratal Mustaqim kepleset. Nanti setelah ini ada membahas, setelah nerima kitab lewati Siratal Mustaqim. Sirat atau jembatan. Sirat itu nanti apa? Sirat itu sebenarnya bahasa Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu jalan. Jalan itu bahasa Arab ada 2.
Ada sirat, ada thoriq. Sama-sama artinya jalan. Kalau thoriq itu jalannya ada. Ini thoriq namanya, ini bukan sirat, ini thoriq. Kalau sirat itu bayangan. Kayak misalkan gini. Mudah-mudahan kita semuanya berada di jalan yang benar. Semoga kita berada di jalan yang benar. Mana jalannya? Mana jalannya, Pak? Nggak ada kan? Itu bahasa Arabnya sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu nggak ada jalannya. Mana jalan kebenaran itu nggak ada. Nah kalau ada jembatannya, ada jalannya, ini thoriq bahasa Arabnya. Setelah itu diterima pakai tangan kanan atau pakai tangan kiri, ashabus shimal atau ashabul yamin, tergantung kitanya. Amalnya banyak apa tidak. Kalau ternyata nanti yang ngangkat tangan kiri, wah nanti kita ngangkat tangan kiri, wah siap-siap nyebur neraka dulu. Mampir. Mampirnya lama apa enggak ya tergantung kitanya. Sekali lagi saya tidak ngajarin udah maksiat di dunia nanti juga masuk surga, enggak. Saya tidak ngajarin seperti itu. Setelah diterima amalnya, kemudian kita melewati sirat. Sirat itu bayangan Bapak apa sih, Pak? Jembatan. Jembatan apa, Pak? Jembatan bawa api. Di atasnya api. Jadi kalau kenyataannya seperti apa, kita harus menjawab wallahu a'lam bis-shawab. Karena tidak wajib meyakini sampai sedetail itu, enggak. Yang penting nanti kita melewati jembatan. Selesai udah sampai itu. Tapi di kitab-kitab dijelasin kaifa yaqiduka bisirat, bagaimana cara meyakini sirat itu jalan. Jawabannya seperti ini, Pak. As-siratu jisrun mamdudun ala dhuhri jahannama. Ini pertama. Jisrun itu jembatan. Memang jembatan. Mamdudun ala dhuhri jahannama, yang dipanjangkan di atas jahannam. Dhuhri jahannam. Bentuknya seperti apa? Bapak nggak usah bayangin yang di buku-buku. Ada kan buku-buku yang bayangin neraka seperti apa, siksaannya seperti apa. Ada nggak di kitabnya? Ada, Pak. Ada. Tapi nanti kayak gitu apa enggak, kayak kenyataannya wallahu a'lam bishawab. Lebarnya seperti apa? Memang ada salah satu kitab yang menerangkan, mungkin ini Bapak juga pernah mendengar ini. Jadi seperti rambut dibelah 7. Ini kan paling masyhur, ini paling terkenal. Rambut dibelah menjadi 7. Ada enggak di kitabnya? Ada, Pak, ada. Salah satunya kitab itu tadi yang saya sebutin, Daqaiqul Akhbar. Daqaiq itu artinya spesifik, sangat mendetail. Akhbar itu cerita. Jadi kalau pengen cerita mendetail tentang akhirat, baca kitab itu. Daqaiqul Akhbar. Tapi serem, Pak, kitabnya. Jangan baca kayaknya. Serem banget bener kitabnya. Aduh. Kayak film horor kalah lah. Nonton film horor kalah baca kitab itu. Kayaknya kalau kitab itu diangkat jadi film, waduh. Kayaknya ada yang nonton enggak itu. Namanya Daqaiqul Akhbar. Jadi titik sampai situ bahwa ada jembatan di atas jahanam, fatasbutu alaihi aqdamul mu'minin. Semua orang-orang yang iman, orang-orang yang orang-orang yang iman itu nanti akdamnya atau telapak kakinya itu akan tetap, meskipun jembatannya kecil sekecil rambut dibelah 7, tapi orang iman itu akan tetap telapak kakinya nggak bakal kepleset lah gitu. Tapi orang iman yang taat, al mu'minina at-ta'iina, orang iman yang taat, yang baik, amalnya bagus. Wa yamurruna alaihi ilal jannah, terus sampai surga. Faminhum mayamurru bi alaihi kal barqi wa minhum mayamurru alaihi kal jawad wa minhum man kana yakunu bati as-sairi alaihi. Jalannya cepat apa enggak? Mungkin semua yang ada di sini pernah dengar. Ada yang cepat, ada yang enggak. Ada enggak di kitabnya? Ada, tadi yang barusan saya baca. Ada yang lewatnya kayak al-barqi. Al-barqi itu kilat. Secepat kilat. Ada yang secepat Ferrari. Nah,
secepat Lamborghini. Ada kalau zaman sekarang Pak bahasanya gitu. Wa minhum mayyamurru alaihi kal jawad. Ada yang kayak belalang katanya, kayak belalang. Kerembut gitu. Gitu. Ada yang ngesot kali ya. Ada yang nyantai dia udah ngesot gitu. Ada. Kayak gitu apa enggak? Ya harus yakin aja udah. Kita kayak gimana? Ya lihat saja nanti, tergantung amal kita. Ada yang ngomong ketika kurban Idul Adha itulah nanti yang akan kita tunggangin. Tapi wallahu alam. Enggak ada ya. Istilah naik sapi ketika di Sirot itu saya belum pernah mengetahui di kitab ya. Maksudnya di jembatan terus naik sapi gitu. Saya belum pernah tahu sih itu. Maksudnya naik sapi itu secepat itu. Jadi kalau misalkan naiknya jalannya ya tetap jalan, Pak. Tetap pakai kaki gitu maksudnya. Adapun cepatnya cepatnya kayak kilat kayak apa. Nah terus ada hadis yang ngomong nanti kalau misalkan sapi itu buat 7 orang, ya kan? Sapi itu buat 7 orang nanti di Sirot itu semuanya akan naik sapi itu, ya. Nah itu istilah Pak. Kalau di hadis namanya hadis apa ya? Hadis yang pakainya itu istilah. Jadi jangan dikira nanti naik sapi, naik mobil enggak. Kecepatan kaki kita secepat itu. Nah, kalau misalkan orang-orang yang kafir, orang-orang mukmin yang maksiat, fayaqauna finnar. Jadi saya ngomong bakal terpeleset di neraka tuh bukan sembarangan, memang ada di kitabnya. Orang yang mukmin maksiat, banyak maksiatnya daripada amalnya ya jatuh ke neraka. Fayaqauna finnari. Nanti bakal mentas, kalau bahasa Jawa itu ngentas. Bakal keluar dari neraka apa enggak? Ya, kalau orang iman iya, nanti dapat syafaat namanya apa? Nanti dapat syafaat di hari itu, nanti yang syafaatin siapa? Ya salah satunya adalah para nabi, para wali, para ulama yang mensyafaati. Minta tolong apa enggak kira-kira di neraka nyemplung, kira-kira kalau nyemplung hal yang pertama dilakuin apa ya? Bayangin dari dulu, dari sekarang aja dulu. Nanti gimana kalau nyemplung? Pegangan apa gimana gitu. Jadi bayangin aja dulu lah. Tapi ngebayangin doang tapi amalnya tetap kayak gitu ya percuma. Wala yustaghrabu ayyusayyiru sayyiru alaihi lisu'ada man yusayyiru tayra fil hawa. Orang yang amalnya bagus akan jalan di atas sirat seperti burung terbang di udara. Ini di kitab ini, seperti burung terbang di udara. Set, gitu. Itu namanya sirat. Nah, wajib yakin atau tidak? Wajib yakin. Wajib meyakini. Kalau tidak meyakini ya berarti tidak alladzina yu'minuna bil ghaibi, tidak meyakini hal-hal yang gaib. Terus harus gimana? Cukup yakin, setelah yakin amalnya dibagusi. Nah, orang iman yang taat itu seperti apa? Yang penting mati husnul khotimah. Mati membawa Islam, membawa iman. Satu hal yang masih misteri buat kita kan, kita bakal meninggal membawa iman apa Islam apa enggak. Itu masih misteri itu Pak. Sekarang iman kita tinggi, iman kita kuat, Islamnya sholih benar. Siapa yang bisa meyakinkan bahwa kita nanti mati dalam keadaan iman? Gak ada yang bisa membocorin itu, gak ada. Makanya ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Yang penting mati iman Islam aman. Nanti harus terima aja nanti amalnya kita itu seperti apa. Makanya kalau sudah meninggal tetap harus didoain. Orang yang sudah meninggal tetap harus didoain. Doain pertamanya dari mulai step pertama tadi di kuburan didoain. Mudah-mudahan diberikan kenikmatan kuburan, dijauhi dari siksa kuburan. Nanti setelah di akhirat mudah-mudahan yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Didoain lanjutnya lagi, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni, amal ibadahnya diterima. Ya,
Mudah-mudahan sebelum nikmat kubur sama siksa kubur, mati dalam keadaan iman dulu. Doa akhirat ini, mati membawa iman, membawa Islam, di kuburan mendapatkan kenikmatan kuburan, itu kan. Di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi, di siratal mustaqim yadkhulunal jannah bighairi hisab, itu kan. Diampuni dosanya, diterima amalnya, selesai. Itu kan doa akhirat semua tuh, doa akhirat semua. Nah itulah yang wajib didoain ketika khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'ah itu si khotib itu wajib doain akhirat kepada seluruh umat Islam. Hukumnya wajib rukun. Kalau khotib ketika khutbah Jum'ah, Idul Fitri, Idul Adha itu tidak mendoakan akhirat kepada seluruh umat Islam, khutbahnya nggak sah. Khutbahnya nggak sah. Nah kita sebagai umat Islam ya udah doanya seperti itu, dari mulai husnul khotimah sampai yadkhulunal jannah bighairi hisab. Selesai ya. Itu doa akhirat. Doa dunia silakan Pak. Kalau doa dunia terserah, pengen apa terserah. Makanya kata guru saya, salah satu guru saya, almarhum almaghfurullah Mbah Maimun Zubair dari Sarang, ya mungkin ada yang kenal. Doa itu ini sih mungkin sudah masyhur, sudah terkenal kata-katanya. Doa itu orang Islam itu nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. 3 aja, 3. Diberikan nikmat dunia, diberikan kenikmatan hidup di dunia, mati membawa iman, membawa Islam, meninggal masuk surga yadkhulul jannah bighairi hisab. Doanya nggak usah muluk-muluk. Kalau sudah diberikan kenikmatan dunia, kita punya harta sebanyak apapun hidupnya tenang. Karena ada orang yang punya harta banyak tapi hidupnya nggak tenang. Kita udah hartanya sedikit nggak tenang. Aduh, pusing. Kalau hartanya banyak nggak tenang kan mending aja ada hartanya ya. Udah sedikit nggak tenang lagi, yang penting hidupnya tenang di dunia, mati husnul khotimah membawa iman Islam, 3 masuk surga yadkhulunal jannah bighairi hisab. Selesai. Doa nggak usah muluk-muluk kata guru saya Mbah Maimun Zubair itu. Meninggal wafat di di Arab ya, di Mekah, di Baqi. Ini beliau meninggal. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengikuti jejak beliau ya. Soleh, meninggalnya bagus, amalnya bagus, di dunianya tenang hidupnya. Dah kira-kira seperti itu step. Jadi kesimpulannya, setelah nikmat kubur selesai, kita akan menghadapi hisab. Amalnya akan dihisab semuanya, ditimbang semuanya. Tangan kanan atau tangan kiri yang menerima kitabnya nanti melewati sirat. Setelah itu seperti apa? Masih ada. Apakah setelah itu masuk surga terus selesai? Pelajaran tauhidnya masih ada. Jadi yaumul akhir belum selesai sampai situ. Nanti ketika orang Islam, orang iman maksiat itu nyemplung ke neraka, mendapatkan syafaatnya itu seperti apa? Nah ini nanti ada. Ya, mendapatkan syafaatnya seperti apa, kapan diangkat dari nerakanya nanti ada. To be continue. Ya, bersambung ya, bersambung di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan hidup, tenang hidup di dunianya, meninggal husnul khotimah membawa iman Islam, yadkhulunal jannah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.